Pemirsa, untuk membahasnya kita sudah bersama pengamat Timur Tengah Anan Nurdin. Assalamualaikum, selamat sore Mas Anan. Selamat sore. Baik Mas Anan, ini melihat beberapa informasi yang tadi kita sajikan, dua pesawat jet ini masuk ke pulau di Selat Hormuz, kemudian ditembak jatuh oleh Iran. Anda melihatnya bahwa Iran ini tidak main-main dengan ancamannya bahwa ketika ada yang berani mendekati Selat Hormuz atau Pulau Kak bahkan, ini akan disikat habis. Ya, inilah yang membuat keinginan Amerika Serikat melakukan invasi darat ini menjadi seperti mustahil, sangat sulit. Mungkin bisa, tetapi sangat rumit dan kompleks. Tidak semudah yang dibayangkan mungkin oleh Trump sebelumnya, yang mereka bisa masuk ke sebuah negara dengan sangat mudah seperti ke Venezuela atau ke Irak misalnya. Tapi ternyata kepada Iran ini sangat sulit. Kenapa? Karena Iran itu tadi selain kemampuan menyerang juga kemampuan kepada pertahanannya juga sangat luar biasa. Maksudnya ketika Iran mampu menjatuhkan pesawat tempur Amerika Serikat F-15 itu, saya pikir sebuah kekuatan untuk melakukan pertahanan di wilayah mereka sendiri di darat itu sangat luar biasa. Dan sekarang berita yang berkembang di Timur Tengah, ya, analis-analis di sana mengatakan bahwa yang muncul adalah kekhawatiran bahwa akan ada banyak tentara Amerika Serikat yang akhirnya ditawan oleh Iran. Seperti tadi kita tahu bahwa ada salah satu misalnya awak pilotnya yang kemungkinan itu sampai sekarang belum ada kabar yang pasti seperti apa kondisinya. Kemungkinan ini ya sudah bisa menjadi tawanan. Dan kalau sudah menjadi tawanan, maka bargaining position bagi Iran ini akan kembali naik gitu ya. Karena bagi Amerika Serikat satu warga menjadi tawanan ini kan akan menjadi permasalahan besar di domestik di Amerika Serikat sendiri, sehingga tekanan akan semakin kuat. Jadi kemampuan Iran dalam hal ini untuk menjaga Pulau Kak dan juga beberapa pulau-pulau kecil di Selat Hormuz ini dibuktikan dengan sangat cepat sekali bagaimana mereka bisa melakukan intercept kepada pesawat-pesawat Amerika Serikat yang datang, atau bagaimana misalnya ketika pesawat itu akan menerjunkan pasukan, karena mereka hanya akan melakukan invasi darat itu melakukan penerjun payung di daratan Iran. Maka ini akan sangat sulit sekali dengan kondisi geografis yang jelas. Keunggulan kondisi geografis ini sangat dikuasai oleh Iran daripada oleh Amerika Serikat. Maka dalam hal ini saya pikir Iran sudah bisa memanfaatkan kondisi geografisnya itu, bagaimana Amerika Serikat akan merasa sangat kesulitan untuk melakukan serangan darat atau misalnya untuk melakukan penaklukan beberapa pulau yang diinginkan oleh Trump dalam hal ini. Berbicara soal kondisi geografis, sebetulnya apa yang menguntungkan dari kondisi geografis Iran? Karena kan tidak mungkin serangan hanya dari udara nih, karena yang disiapkan oleh Amerika Serikat juga pasukan marinir. Berarti kan ada invasi laut yang lebih tidak memungkinkan lagi di Selat Hormuz karena banyak ranjau yang dipasang di situ. Ya, saya pikir begini, permasalahannya kondisi geografis di sana itu sangat jauh berbeda dengan kondisi geografis yang ada di Medan Amerika Serikat, Pentagon dan sebagainya. Ini sangat jauh, terdiri dari gurun pasir, pegunungan yang terjal. Jadi mungkin tidak bisa terbayangkan sebelumnya bagaimana ini bisa dilakukan dengan sangat mudah. Tidak akan sangat mudah bagi mereka untuk melakukan serangan darat. Karena Iran dalam hal ini sudah mempersiapkan kondisi tersebut, bisa kita katakan mungkin 4 dekade mereka mempersiapkan hal ini. Mereka sudah mengantisipasi dengan sangat baik bagaimana bahwa ketika negara mereka diserang nanti itu mereka bisa melakukan pertahanan yang luar biasa dan bisa melakukan penyerangan juga yang sangat luar biasa. Artinya dua hal ini Iran sekarang sudah bisa membuktikannya. Artinya kekuatan militernya mungkin secara teknologi dan kecanggihan senjata Iran jauh tertinggal. Tetapi senjata militer yang konvensional ternyata oleh Iran itu dimodifikasi demikian rupa yang akhirnya melahirkan senjata-senjata yang produksi jauh lebih murah tapi bisa mengimbangi kecanggihan teknologi Amerika Serikat. Hari ini kita tahu rudal-rudal Iran misalnya bahkan menyasar pusat-pusat teknologi Israel. Ya, maksudnya di Israel pusat-pusat itu di sebuah komplek dan itu sudah disasar. Artinya berarti Iran sudah bisa mendeteksi di mana itu terjadi. Dan Iron Dome dibuat tidak berkutik dengan gempuran. Semuanya Iron Dome dan semua pertahanan udara Israel semuanya sudah hancur. Sudah kacau balau, tidak bisa lagi melakukan intercept kepada rudal-rudal Iran. Ada dalam hal ini Iran sudah bisa membuktikan bahwa tidak segampang yang mereka pikirkan sebelumnya untuk menaklukkan sebuah negara yang berdaulat, negara yang sudah merdeka, negara yang selama 4 dekade mempersiapkan diri untuk mendapatkan serangan seperti ini. Baik, tapi ketika kita berbicara pasukan udara dan angkatan laut Iran yang juga menurut klaim dari Amerika Serikat ini sudah hancur, ini bagaimana Iran masih tetap dapat melawan?
Begini, jadi kondisi Iran itu memang beda dengan kondisi negara-negara lain. Mungkin ya ini menjadi gambaran juga bagi kita di Indonesia bagaimana melakukan pertahanan. Ada yang disebut dengan dulu itu ada yang disebut dengan mosaic defense, yaitu pertahanan yang tidak sentralisasi di sebuah kota, di sebuah ibu kota, tapi mereka melakukan desentralisasi pertahanan. Artinya tersebar di seluruh provinsi, sehingga ketika Teheran jatuh, maka provinsi-provinsi lain mempunyai akses untuk meluncurkan rudal, untuk melakukan serangan. Sehingga dengan demikian walaupun Ali Khamenei misalnya sebagai mursyid tertinggi, sebagai rahbar tertinggi sudah wafat, sudah tidak ada, tapi serangan dan kepemimpinan masih berjalan. Bahkan ketika Mujtaba Khamenei, anaknya yang kedua yang muncul sebagai penggantinya, belum muncul ke publik, belum memberikan pernyataan sampai dicurigakan bahwa dia juga terluka dan sebagainya, bahwa ada berita rumor dari Amerika Serikat bahwa ini sudah ada di Rusia, berobat di Rusia, tetap saja komando perang artinya tetap berjalan sampai hari ini, tetap berjalan. Sehingga dalam hal ini Trump itu seperti merasa kebingungan strategi apa yang dipakai, apakah ke darat. Nah ini kalau ada invasi darat, maka saya pikir perang ini bukan berakhir. Perang ini akan memulai fase kedua, dan ini mungkin perlu 2 bulan 3 bulan ke depan. Nah permasalahannya kalau sampai 2-3 bulan ke depan, Trump bisa bertahan atau tidak dengan waktu semakin masuk menjadi tekanan kepada Amerika. Jadi desentralisasi baik itu pemimpin komandan militernya, termasuk alutsista yang ada di setiap wilayah di Iran ini. Ya betul, sehingga untuk melakukan serangan itu tidak membutuhkan lagi komando pusat. Ya, komandan-komandan di daerah pun bisa melakukan serangan. Bisa melakukan serangan dan mereka bisa menentukan target mana yang akan diserang, sehingga tidak bergantung kepada satu daerah, tidak bergantung kepada satu pemimpin. Tapi bisa dilakukan oleh komandan-komandan yang ada di semua daerah yang ada di Iran, untuk order menyerang, untuk melakukan serangan. Sehingga hal ini sangat menyulitkan ketika para petinggi militer Iran menjadi target daripada serangan Israel misalnya, ya semuanya menjadi target satu persatu. Walaupun itu sudah tidak ada, tapi serangan tetap masih terjadi sampai hari ini, balasan serangan masih terjadi sampai hari ini, sehingga menjadi indikasi bahwa Iran tidak jatuh. Sementara yang diharapkan oleh Amerika Serikat bahwa ini harus berhenti, ketika berhenti berarti jatuh. Baik, jadi klaim yang disampaikan oleh militer Amerika Serikat yang sudah menghancurkan angkatan udara dan angkatan laut Iran ini tidak terlalu berpengaruh banyak, tapi nanti dijawabnya usai jeda. Tetaplah di Breaking News TV One.